Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mendemonstrasikan aplikasi manajemen service elektronik ya. Jadi ini sangat cocok untuk kebutuhan tugas akhir, skripsi ataupun tugas-tugas kuliah lainnya, atau untuk teman-teman latihan itu sangat cocok ya karena modulnya sangat mudah. Dan ini bisa juga untuk dikembangkan untuk bisnis real ya, artinya kalau mungkin bapak ibu ada yang punya usaha servisan, nah ini bisa menjadi solusinya. Oke, langsung saja. Di sini aplikasi ini punya dua level akses, yaitu administrator dan yang kedua adalah level akses sebagai teknisi. Oke, langsung saya masuk sebagai administrator dulu menggunakan password default saya yaitu admin. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada data administrasi user, yaitu data administrasi maksudnya adalah user ya. Adalah administrator ya di sini. Jadi menambahkan di sini adalah menambahkan administratornya, bukan menambahkan teknisinya. Oke, lalu di sini ada daftar kategori, maksudnya kategori spare part ya. Di sini saya buat kategori spare part, ataupun mungkin bisa gunakan untuk hal lainnya gitu, tapi ini saya buat kategori misalnya di TV, mesin cuci. Nah, untuk tambah data tinggal diklik di sini saja, terus simpan, terus kalau misal mau edit tinggal diedit saja gini ya, TV misalnya satu. Nah, ini langsung ke edit. Kalau hapus ya ini saya kembalikan ke awal dulu karena untuk contoh. Sistem inputnya sama, jadi tambah, edit, dan hapus. Lalu kemudian ada daftar spare part. Nah, di sini saya bisa tambahkan spare partnya, lalu stoknya berapa, harga modalnya berapa, harganya berapa gitu ya. Di sini ini pas harga jual. Jadi untuk laporan penjualan lah istilahnya begitu. Cuma di sini karena kebutuhan waktu itu yang pesan tidak perlu ada transaksi barang masuk, jadi tidak digunakan transaksi barang masuknya gitu ya, atau belum ada menu transaksi barang masuk. Tapi kalau teman-teman mau custom untuk ini tinggal hubungi aja di nomor telepon yang ada di deskripsi saya. Oke, lalu kemudian ada data teknisi. Nah, di sini kita bisa menambahkan teknisi yang otomatis kita create username dan password teknisinya gitu ya. Ada nama teknisi, ada telepon, ada gaji hariannya. Jadi ini modelnya teknisinya itu digaji harian ya gitu. Jadi kalau nggak masuk ya dia nggak digaji gitu ya. Ada alamat, username, dan password gitu. Jadi ini contohnya yang sudah saya input. Jadi kalau mau tambah sama di sini, edit di sini, hapus di sini. Ini Ridwan, telepon, gaji hariannya 60.000, ini ada yang 120.000 gitu ya. Oke, lanjut ke daftar pelanggan. Sama ya, kalau daftar pelanggan cukup mudah, tinggal tambah di sini nama pelanggan, telepon, dan alamat. Seperti biasa, edit juga di sini. Ini untuk data master. Lalu kemudian ada data transaksi penerimaan service. Nah, untuk rule-nya adalah saat ada penerimaan service itu dilakukan oleh administrator, dan administrator menunjuk teknisi siapa yang akan melakukannya gitu ya. Lalu kemudian nanti setelah itu teknisi akan login dengan akunnya dia, maka dia akan melakukan service, kemudian melakukan update status. Oke, mulai kita anggaplah ada orang yang mau service gitu ya. Nah, ini kita klik transaksi penerimaan service, kita tambah. Nah, ini nomor servisnya otomatis default, otomatis, dan kemudian tanggal servisnya otomatis default hari ini, tapi bisa dirubah. Kita pilih nama pelanggannya siapa, anggaplah kita buat PT S2 Ardiarta, ini pelanggan pertama kita ya. Lalu kita tunjuk siapa teknisinya, kita buat adalah Agus Budi, saya pilih dia teknisinya. Nah, nama unitnya apa, misalnya TV, terus TV 14 inch, serinya sekian misalnya gitu ya, seri 02 misalnya gitu, atau 01. Keluhan TV mati total. Oke, biaya jasanya biasanya kita sudah estimasikan, yaitu misalnya contohnya 200.000 misalnya gitu ya. Saya simpan transaksinya. Oke, setelah simpan transaksi di sini kita bisa cetak bukti dia service gitu ya. Jadi nanti ini bisa untuk melakukan pengambilan gitu ya.
Ini masih ada jasa servisnya, tapi biaya spare part atau tambahannya nanti bisa dibicarakan. Jadi untuk jasanya sebegitu. Jadi ini belum ada total biayanya. Karena di sini warnanya masih kuning, jadi di sini ada keterangan yaitu proses pengerjaan gitu. Lalu bagaimana kita akan melakukannya atau mengerjakannya? Yang mengerjakan adalah teknisinya adalah Agus Budi ya. Kita lihat data teknisi di sini Agus Budi, loginnya adalah teknisi 3, passwordnya teknisi 3. Berarti kita login sebagai teknisi 3, teknisi 3 adalah Agus Budi ya. Kita login teknisi 3, teknisi 3 juga. Oke. Nah, di sini adalah punyanya si Agus Budi ini ya. Jadi nanti kalau dipilih lagi teknisinya yang lain, maka dia hanya tampil punyanya yang sesuai dengan penunjukan oleh administrator gitu ya. Jadi data yang keluar di sini hanya punya datanya Agus Budi atau penunjukan gitu ya. Oke, ternyata Agus Budi punya servisan ternyata gitu. Langsung dia eksekusi. Nah, sudah selesai misalnya gitu. Ternyata di sini keluhannya ini bla 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 menggunakan spare part kan gitu ya. Nah, di sini spare partnya kita bisa pilih misalnya IC audio misalnya gitu. Jumlahnya 1 saya simpan. Lalu quantity 1, lalu di sini teknisi tidak tahu ya harga si IC ini berapa, karena yang tahu adalah administrator. Lalu kemudian saya pilih lagi misalnya mainboardnya gitu ya. Saya simpan. Oke. Setelah itu saya keterangan sudah oke misalnya gitu ya, sudah oke misalnya gitu ya. Nah, di sini prosesnya berarti saya pilih menjadi selesai. Saya simpan transaksinya, proses selesai. Nah, otomatis di sini menghilang gitu ya. Dan satu lagi di sini si teknisi punya laporan penggajiannya dia. Nah, berhubung kita belum melakukan proses penggajian, maka tidak ada tampilan gajian gitu ya. Oke, kita lihat statusnya di dashboard administrator. Admin. Oke, kita lihat penerimaan servis. Oke, penerimaan servis langsung muncul total biayanya. Tadi belum ada ya. Karena total biayanya kita bisa lihat rinciannya, kita cetak dulu. Nah, oke. Nah, rincian ID-nya harganya 100.000, penggunaan 1 200.000, biaya spare partnya 300.000, jasa servis 200, dan keren totalnya jadi 500.000. Begitu teman-teman. Jadi sangat mudah sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke modul berikutnya yaitu adalah penggajian. Nah, di sini penggajiannya adalah bulanan pastinya ya. Nah, ini tanggal penggajian kita setting, ini bisa kita tentukan tanggal berapa gitu ya. Oke, kita bisa tentukan tanggal berapa gajiannya. Tapi ini defaultnya hari ini. Lalu kemudian kita buat Agus Budi misalnya gitu ya. Tahunnya 2024 misalnya bulan Januari ataupun bulan Agustus saja lah ya. Bulan Agustus, hari kerja di berapa misalnya dalam sebulan dia masuk 15 hari. Misalnya dia punya kasbon 200.000 misalnya gitu ya. Punya kasbon 200.000, oke kita simpan. Oke. Jadi 15 hari ini dikali gaji pokoknya si Agus Budi, terus ada potongan, terus totalnya penerimaan dia menjadi 775.000. Lalu gimana ini 775 ini munculnya dari mana? Yaitu di sini di data teknisi sini. Nah, data teknisinya Agus Budi ternyata seharinya adalah 65.000 gitu ya. Oke. Jadi penggajian bisa begitu juga. Nah, lalu bagaimana kalau saya melakukan tambah lagi misalnya Agus Budi di 2024 di bulan Agustus yang sama, misalnya hari kerja 22 hari misalnya gitu, potongan nggak ada. Ini waktu saya pilih Agustus dan tahun 2024 data sudah tersedia, artinya dia sudah pernah gajian gitu ya. Jadi tidak bisa double data. Oke, lalu kita di sini ada laporan-laporannya dalam bentuk cetak PDF. Kita bisa klik laporan spare partnya, di sini ada segini. Lalu kita ada laporan pelanggan juga gitu ya, terus ada laporan teknisi, nah ini, terus ada laporan servis. Nah, kita bisa sort by tanggal. Nah ya, kita sort by, tadi kita melakukan di tanggal 13, bisa jadi bisa harian, mingguan, atau bulanan. Kita nama teksinya kita cetak semuanya aja. Nah, di sini. Nah, ini nomor servis sekian, list spare part digunakan adalah ini. Jadi nanti kalau misalnya ada 2 servis, nanti tampilan ini akan double di bawahnya gitu ya. Double di bawahnya. Nah, kalau misalnya kita pilih by teknisi gimana? Oke, kita coba. Kita Hartono misalnya gitu ya. Harusnya tidak ada teman-teman.
Oke, kosong ya teman-teman. Nah, kalau kita pilih Heru Budi, Agus Budi, sorry, kita cetak baru tampil gitu teman-teman ya. Sungguh maknyus lah, pokoknya ini jos. Lalu ada laporan penggajian juga gitu. Oke, mungkin itu saja teman-teman demo dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman yang berminat. Bisa hubungi saya di nomor telepon yang ada di deskripsi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.